أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Insyaallah ta'ala kita membahas tentang bab sedekah. Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan sebaik-baik manusia qarni, yaitu zamanku. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelahnya siapa mereka? Zamanku itu sahabat. Setelah itu tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kenapa harus merujuk kepada mereka? Merekalah yang direkomendasi oleh Nabi kita Muhammad SAW dan Allah Jalla Dzikruhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله أعزني وأعزكم الله جميعا. Alhamdulillah, pertama kali kita ucapkan syukur kepada Allah Ta'ala telah memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa dalam naungannya, taufiknya, perlindungannya, sehingga kita mampu untuk melaksanakan ibadah yang mulia ini. Ini salah satunya, yaitu ibadah puasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah, ini kemuliaan bagi kita, karunia dari Allah yang sangat besar. Betapa tidak, ikhwah, ini adalah kemuliaan yang benar-benar diberikan oleh Allah, karena sebagian kaum muslimin pun menyadari bahwa ini bulan Ramadan. Sadar dia bulan Ramadan. Apakah mereka semua mampu untuk melaksanakan ini? Tidak. Maka kita wajib bersyukur dengan taufik yang diberikan oleh Allah Jalla fi'ula. Baik, sesuai dengan tema kita hari ini, insyaallah ta'ala kita membahas tentang bab sedekah. Apapun temanya, apapun ibadahnya, tetap kita punya patokan, yaitu sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Siapakah contoh kita? Khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Khairun nas, Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan sebaik-baik manusia qarni, yaitu zamanku. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelahnya siapa mereka? Zamanku itu sahabat. Setelah itu tabi'in. Setelah itu tsummal ladzina yalunahum, 3 kali. Qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, 3 kali. Berarti sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kenapa harus merujuk kepada mereka? Merekalah yang direkomendasi atau ditazkiyah kalau bahasa agama kita oleh Nabi kita Muhammad SAW dan Allah Jalla Dzikruhu. Maka dengan muqaddimah yang singkat ini kita mengetahui tidaklah ibadah itu menjadi baik dan menjadi terbaik kecuali kalau kita mencontoh 3 generasi terbaik yang sudah direkomendasikan oleh Allah dan Rasulnya. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabu'uhum bi ihsanin. Terus radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannat tajri min tahtihal anhar. Surat At-Taubah ayat 100. Bukan 1 mas, 100. Lemes. 100. Itu ayat menjelaskan tentang rekomendasi singkatnya. Karena waktunya pendek, singkatnya itu menjelaskan tentang rekomendasi orang-orang yang terdahulu masuk Islam.
Paham ya? Itu menjelaskan rekomendasi. Maka kalau ibadah apapun yang kita akan lakukan, maupun ibadah sedekah, sholat, puasa, dan seterusnya, kita ngaca ke mereka, bukan ngaca ke fulan dan allan. Tidak, ngaca ke mereka karena sudah mendapatkan rekomendasi. Baik. Kita bicara tentang sedekah. Sedekah itu merupakan salah satu bukti di antara bukti-bukti keimanan kita. Nabi kita menjelaskan di dalam sabdanya, was-salatu nurun, was-sadaqatu burhanun, was-sabru diya'un, wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik. Rawahu Muslim. Salat itu merupakan cahaya. Sedekah itu adalah bukti. Was-sabru, sabar itu merupakan cahaya. Yang pertama Nabi kita menggunakan kalimat nur. Yang kedua menggunakan kalimat diya. As-salatu nurun. Maknanya apa? Cahaya tapi yang lembut. Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan as-sabru diyaun. Sabar itu merupakan cahaya, tapi cahaya yang panas. Artinya kayak apa? Kayak matahari. Kenapa kok dikatakan panas? Ya, karena menahan sesuatu orang sabar itu. Syahidnya dari hadis ini adalah as-sadaqatu burhanun. Sedekah itu merupakan bukti. Bukti apa? Bukti keimanan. Mengimani apa? Mengimani hari akhir nanti. Bahwasanya di sana ada bukti-bukti yang jelas bahwasanya seseorang mengatakan saya beriman. Buktikan. Salah satu buktinya adalah dengan bersedekah. Kenapa? Oh, nanti bersedekah saya beriman kepada hari akhir nanti akan dihisap pahala-pahalanya. Itu buktinya di sana. Penjelasannya para ulama kita menjelaskan kira-kira demikian kurang lebih. Baik. Al-Imam Nawawi, ini penjelasannya Al-Imam Nawawi, penamaan sedekah karena satu akar dengan kata as-sidqu. Sod, dal, qaf. Artinya jujur. Jadi sedekah menunjukkan kejujuran iman, dan ini adalah bukti kata beliau rahimahullah ta'ala. Berarti sedekah itu menunjukkan kejujuran imannya seseorang. Wa dalilu ala sihhati imani sahibiha. Ini merupakan dalil atau bukti petunjuk benarnya iman seseorang. Wa summiyat shadaqatun, kenapa dinamakan sedekah? Li'annaha dalilun ala sidqi imanihi. Karena menunjukkan kepada benarnya imannya seseorang. Sedekah itu. Paham sampai sini, ikhwah? Makanya kenapa sedekah dinamakan sedekah? Karena satu kata dengan kata-kata as-sidqu yang artinya jujur. Paham ya? Masya Allah. Ini berarti nggak ngantuk ya? Taib. Puasa tetap puasa. Segar tetap segar. Wa burhanun ala quwwati dinihi. Ini merupakan bukti kuatnya agama dia. Ini kata Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, dijelaskan demikian. Jadi menunjukkan bahwasanya sedekah ini bukti keimanan. Intinya perkataan beliau demikian. Kenapa ikhwah? Karena yang namanya lawannya iman dengan sedekah itu buktinya bukti dari sebuah keimanan. Sedekah itu lawannya adalah bakhil atau bukhl. Makanya Nabi kita pun juga menjelaskan, la yastami'u as-suhn wal iman fi qalbi 'abdin abadan. Tidak akan bertemu antara as-syuh dan iman. Syuh itu adalah al-bukhlu bi ada'il uquq wal hirsu ala ma laysa lahu. Jadi tidak akan berkumpul antara kebakhilan dan keimanan di dalam hati seorang hamba. Ini kalimatnya as-syuh. Syuh itu
artinya adalah al-bukhl, untuk mengerjakan sebuah hak-hak dan dia semangat untuk meraih segala sesuatu yang memang di situ bukan hak dia. Itu namanya suh. Jadi bukan cuman bakhil, suh. Ini lebih tinggi lagi gitu maksudnya. Lebih dari pelit. Sudahlah dia itu nggak menyelesaikan hak-haknya orang lain, dia inginkan apa yang dimiliki orang lain. Demikian. Adapun bakhil itu cuman menahan diri dari sebuah kewajiban, ya ini memberikan sesuatu yang memang wajib itu harusnya dibantu dan seterusnya, dia menahan dari hal itu bukhl. Taib. Tentang sedekah, Ustaz, kalau sedekah itu nanti harta saya berkurang, gitu. Ini merupakan sebuah ketakutan dari kebanyakan manusia. Insya Allah tidak. Mana qasama abdin min sodakotin, tidak akan berkurang harta seorang hamba dikarenakan apa? Dikarenakan sedekah. Syekh Muhammad Mubarak Furi dalam kitab Tuhfatul Ahwazi itu menjelaskan bahwasanya akan bertambah harta tersebut dengan sedekah karena keberkahan, tidak berkurang, tapi karena keberkahannya dari harta yang akan dia sedekahkan. Kalau Syekh Muhammad bin Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala itu menjelaskan itu akan ditambahkan kelancaran rezekinya. Jadi bukan berkurang, maksudnya diberikan kelancaran oleh Allah, bisa jadi di tempat rezeki yang lain, entah dia mungkin usahanya dilancarkan atau dicukupkan rasa hatinya dan seterusnya. Jadi intinya diberikan kelancaran dalam hartanya. Sedekah ini ikhwah, ini merupakan amalan yang mulia dan ini ciri khasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis yang sudah sering kita dengar, riwayat Bukhari. Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mencantumkan dalam kitabnya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nasi bil khair. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang paling dermawan, paling semangat, paling rajin. Karena jud itu artinya rajin. Jud itu salah satunya artinya rajin dan dermawan dalam berbuat baik. Rasulullah itu mau di bulan apapun paling banyak kebaikannya, termasuk sedekah. Tapi nggak cukup sampai di situ. Abdullah bin Abbas menjelaskan nggak cukup sampai situ. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Lebih lagi ketika beliau ini di mana? Di bulan Ramadan lebih banyak kebaikan. Lebih-lebih di 10 hari terakhir. Karena di 10 hari terakhir atau di bulan Ramadan ini kelipatan kebaikan semuanya dilipat gandakan. Nah, seperti itu. Ini enggak ada orang yang ragu tentang kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kata ikhwan, kaum muslimin enggak ragu. Orang Badui, Mas. Orang Badui itu orang apa, Mas? Ya, taruhlah kalau kita orang gunung gitu ya. Bukan tinggal di kota, taruhlah gitu ya. Ya mungkin ya pelosok lah bahasanya gitu. Itu menyeru warganya untuk masuk Islam. Gara-gara menyaksikan apa? Menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak sekali sedekah. Ya qaumi aslimu fa inna Muhammadan yu'ti ata'an. Wahai kaumku, kamu masuklah Islam. Ini orang Badui, Mas, yang ngomong, bukan orang kota yang dekat dia. Bukan yang dekat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan. Ini orang Badui pulang ke kampungnya, dia ngomong, wahai kaumku, kamu masuk Islamlah.
Kenapa? Fa inna Muhammadan yu'ti ata'an la yakhsha faqah. Tidak takut diserang kemiskinan, kefakiran gara-gara banyak memberi. Kalau persaksiannya dari para sahabat, mungkin ada orang-orang kufar yang bilang bahwasanya ya wajar aja yang ngomong sahabatnya sendiri, kan gitu. Iya tidak? Kalau antum dekat seseorang kan, kalau misalnya oh orang itu baik, betul, iya orang itu baik. Kenapa? Orang ente temennya, kan gitu. Ini orang yang ngomong siapa? Badui. Gitu. Orang yang tidak dekat dengan Rasulullah, tinggalnya jauh, kan gitu. Ini merekomendasikan kaumnya, wahai kaumku, kamu masuk Islam. Kenapa masuk Islam? Rasulullah itu kalau memberi nggak takut miskin, kan gitu. Ini hadis yang sangat masyhur. Begitu juga Rasulullah ketika pulang dari perang Hunain. Dari perang Hunain, dipepet sama sebuah kaum karena mendapatkan harta banyak, dimintain terus. Apa katanya? Kata Rasulullah, "A'tuni ridai, falau kana adada adha'idha'in na'aman laqasamtuhu bainakum, thumma la tajiduni bukhlan wa kadhuban wala jubanan." Berikan ridaku, berikan selendangku, kata Rasulullah. Andai kata saya memiliki harta sejumlah duri tersebut atau onta yang banyak, sungguh saya akan membagikan kepada kalian sehingga kalian tidak akan menemui saya sebagai seorang yang bakhil, seorang yang pendusta ataupun pengecut. Andai kata memiliki demikian, ini dimintain terus, Masya Allah. Luar biasa. Badui. Biasa. Baik. Begitu juga ikhwah, Rasulullah SAW ketika menggunakan baju lusuh. Ketika menggunakan baju lusuh, kemudian ketemu seorang perempuan, terus kemudian menginfakkan kepada Rasulullah, diberikan hadiah, diberikan baju. Bajunya bagus, maka dipakai. Rawi hadis ini menjelaskan, ini di Sahih Bukhari, baju itu hanya dipakai cuma sebentar. Kenapa? Karena ada yang meminta. Setelah itu melihat ada yang meminta. Terus apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Padahal bajunya lusuh diganti dengan baju bagus. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah diminta, apa yang dilakukan? Dengan senang hati diberikan, dengan sukarela dan gembira sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diberikan kepada orang yang meminta tersebut. Ini Masya Allah luar biasa. Itulah kedermawanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali kisah-kisah tentang Rasulullah. Terus, bahkan Rasulullah sendiri, perhatikan ikhwah, siapa yang bisa ngitung angin? Ada yang bisa ngitung angin. Angin itu jumlahnya Ustaz sekitar 6 sampai 8. Buktinya kalau punggung dikerok itu antara sekitar 10, 12 itu aja Ustaz. Merah-merah cuman segitu. Berarti angin itu jumlahnya segitu Ustaz. Lihat. Enggak, itu kulit warnanya merah, bukan seperti itu. Perhatikan. Wali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min rihi al mursalah. Lihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadinya kita sampaikan orang yang paling banyak sedekahnya, khususnya di bulan Ramadan. Ajwadu bil khairi minar rihi al mursalah. Kalau perhatikan ketika jatuh di bulan Ramadan di 10 hari terakhir, kebaikannya, kedermawannya, rajin memberinya itu lebih banyak, lebih menumpuk daripada angin yang berhembus atau angin yang dikirimkan oleh Allah. Lihat, siapa yang bisa ngitung angin, Mas? Nah, itu masalahnya. Jadi kebayang ya, kebayang. Makanya sahabat pun sampai nangis ketika melihat Rasulullah bangun tidur berbekas pelepah daun kurma. Jadi yang bukan mengumpulkan harta, bukan berarti kita mempunyai harta, tidak boleh. Boleh. Tapi harta itu hanya terletak di tangan, bukan di
di hati, yang artinya bisa digunakan di jalan Allah kapan saja. Ini hanya bisa dimiliki orang-orang yang memiliki harta beserta ilmu. Makanya di hadis yang lain dijelaskan oleh Rasulullah ada 4 jenis di dunia ini, ada 4 jenis manusia di dunia ini. Untuk manusia yang pertama yaitu orang yang apabila ringkas ceritanya, ringkas sabdanya adalah orang yang bersedekah disertai dengan ilmu yang agama yang baik, itu akan mendapatkan kedudukan yang tinggi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan ini pun merupakan adalah sifat daripada Allah Jalla Dzikruhu. Allah Jalla Dzikruhu memiliki sifat yang dermawan. Innallaha ta'ala jawadun yuhibul jud wa yuhibu ma'alil akhlaqin. Sesungguhnya Allah itu maha dermawan dan menyukai dermawan, orang-orang yang dermawan dan menyukai akhlak yang baik. Perhatikan di sini, dermawan banyak sedekah disandingkan dengan akhlak yang baik. Kenapa? Karena dia bisa mengerti kondisi manusia yang lain. Bisa melihat kondisi ketika dia kenyang, saudara saya mungkin ada yang lapar, ada yang membutuhkan dan seterusnya. Semampu mungkin. Taib. Sebagaimana hadis yang sudah dijelaskan oleh para asatidah juga, al-yadul ulya khairu min yadis sufla. Tangan yang di atas itu, ini merupakan keutamaan orang yang memberikan sedekah. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Wal yadul ulya hiya al-munfiqah. Definisi tangan di atas itu apa Ustaz? Dijelaskan oleh Rasulullah langsung, bukan orang lain yang menjelaskan. Langsung Rasulullah, tangan di atas itu adalah al-munfiqah, yaitu orang yang memberikan sedekah. Sedangkan wa yadus sufla hiya sa'ilah, yaitu orang-orang yang meminta. Seperti itu. Taib, keutamaan sedekah. Ini sudah jelas sekali. Sedekah itu keutamaannya banyak sekali. Karena kalau disebutkan satu persatu, mungkin bisa sampai, mungkin tidak. Salah satunya adalah sedekah itu dapat menghapuskan dosa. Nah, ini cita-cita yang paling tertinggi, ikhwah. Siapa manusia nggak pengen dihapuskan dosanya? Istighfar itu untuk apa, Mas? Apa artinya astagfirullah itu apa, Mas? Aku memohon ampun supaya diapakan? Ditambahkan kecerdasannya? Enggak. Diampuni dosanya. Bukan juga ditambahkan ketampanan saya. Oh, Masya Allah. Enggak. Jadi dosa ini cita-cita seorang diampuni dosa itu adalah cita-cita seorang mukmin. Karena dengan seperti itu kita menghadap Allah dengan kondisi bersih. Salah satu cara untuk membersihkan diri, menghilangkan dosa, itu dengan cara sedekah. Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan, as-sadaqatu tudfi'u al-khati'ah. Sedekah itu akan menghapuskan kesalahan. Kama yudfi'u al-ma'u an-nara. Sebagaimana air itu menghapuskan atau mematikan api. Bagaimana? Langsung mati. Seperti itu. Cuman di sini para ulama kita menjelaskan diberikan catatan tentang dosanya. Bukan berarti yang namanya dosa terus kemudian dia dihapuskan dengan sedekah, mentang-mentang demikian nanti saya mau judi lagi saya mau nyolong lagi saya mau nanti setelah itu saya sedekah. Begitu? Tidak, Mas. Ini yang digarisbawahi oleh para ulama, bahwasanya kematian itu bisa datang kapan saja. Yang namanya masih bisa bermaksiat, bisa nyolong, bisa mabuk, berarti dia masih hidup namanya. Kalau masih hidup berarti ada sebagai camat, calon mati. Calon mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup, yang bernyawa, yang mempunyai jiwa pasti mati. Begitu.
Terus salah satu manfaat sedekah yaitu mendapatkan naungan dari Allah Jalla fi'ula. Di sana ada 7 golongan yang mendapatkan naungan ketika yaumul qiyamah. Makhluk yang lain tidak mendapatkan naungan. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yaumun la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah di hari yang di situ, hari tersebut, hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya di situ rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha. Seorang laki-laki atau manusia, seorang mukmin yang dia bersedekah dengan sedekah. Di sini nakirah, Rasulullah bi shadaqatin. Apa saja sedekahnya? Kalau nggak bisa pakai 5.000 ya pakai 10.000. Kalau nggak bisa ya pakai 20.000. Begitu Mas? Enggak ya? Terbalik. Dan seterusnya, tabasumuka liwajahi kalaka sodakotun. Sama, senyum saja. Makanya Mas jangan cemberut aja, mentang-mentang puasa, saya lagi puasa. Jangan banyak bicara Mas, saya puasa Mas. Enggak seperti itu ya. Senyum. Minimal senyum Mas. Ya. Itu sodakoh. Kalau nggak bisa sedekah 5.000 ya 10.000 juga nggak apa-apa Mas. Baik. Itu salah satu di antara kesekian keutamaan sedekah. Terus bagaimana cara mensiasati sedekah ini? Sedekah itu bisa disiasati dengan cara mengaturnya. Yang pertama itu memiliki niat dan motivasi. Memiliki niat dan motivasi. Niat itu penting Mas. Karena ini adalah pokok dari setiap permasalahan yang ada di agama. Niat sedekah untuk apa? Dan tujuannya apa ini? Tujuannya. Karena antum perhatikan, niat itu adalah sepertiga dari agama kita. Ini perkataan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan yang lain-lain para imam. Ahlus sunnah wal jamaah menjelaskan demikian. Innamal a'malu bin niat. Dan niat itu benar-benar harus dijaga. Kenapa? Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri pun mengatakan demikian. Makna kaulnya atau makna perkataan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri itu menjelaskan kepada kita hal yang paling sulit diobatin di dalam hati itu adalah niat. Ini paling sulit Mas. Kenapa kata beliau? Karena sering berubah. Ketika kita tulus mau memasukkan sedekah kita ke dalam masjid untuk membantu saudara kita atau memakmurkan masjid dengan tujuan, oh Masya Allah nanti saya itu banyak dosa, saya ingin sedekah. Tadi diberitakan bahwasanya namanya as-shadaqatu tudfi'u al-khoti'ah, menghapus kesalahan. Saya banyak dosa, saya mau masukkan lah, saya mau izin kepada Pak DKM atau mungkin saya langsung masukkan ke kotak. Ternyata di situ ada calon mertua. Masya Allah sedekahnya diangkat gini Mas. Masya Allah. Beda niatnya Mas, beda. Ya, beda. Masya Allah itu ada tolibah itu. Di situ ada tolibah. Masya Allah. Oh, ada tolibah. Enggak begitu ya ikhwah. Tetap dijaga niat. Tetap dijaga niat. Adapun dizahirkan itu rawan riya, cuman dianjurkan. Supaya apa? Supaya memicu yang lain untuk ikut bersedekah. Tidak masalah dizahirkan, cuman itu rawan riya. Bagi yang enggak mampu, itu harap hati-hati. Alhamdulillah saya punya uang segini, saya akan sedekahkan. Dengan tujuan apa Mas? Dengan tujuan yang lain supaya ngikutin gitu maksudnya. Tapi di hati-hati, itu nanti Masya Allah. Ini ada temen kan gitu. Itu yang pertama. Motivasi yang kuat, motivasinya untuk apa? Nah motivasi ini tidak akan timbul kalau dia tidak memiliki ilmu ikhwah. Maka kembali lagi, thalabul ilmi itu paling utama untuk memotivasi sebuah ibadah.
Tidak ada motivasi yang lebih tinggi daripada menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu, antum bisa memotivasi diri. Karena akan tahu buruk dan tidaknya sesuatu perbuatan. Coba antum perhatikan. Antum ingin masuk ke sebuah pesantren A, B, C, D. Atau ingin melamar ke sebuah perusahaan A, B, C, D. Antum nggak tahu perusahaan itu akan memberikan fasilitas apa. A, B, C, D nggak tahu. Pokoknya itu ada perusahaan. Kira-kira semangat antum lebih gede mana? Daripada antum memiliki ilmu tentang perusahaan itu. Perusahaan itu akan memberikan, kalau misalnya antum dalam posisi supervisor, katakanlah masuk pertama supervisor, taruhlah demikian, antum akan mendapatkan A, B, C, D, seperti itu. Kira-kira semangat yang mana? Semangat yang kedua, betul tidak? Kondisi yang kedua, karena antum akan mendapatkan fasilitas A, B, C, D. Antum akan mendapatkan istri yang cantik. Aku akan mendapatkan mobil yang mewah. Itu fasilitas-fasilitas, betul tidak? Anak muda senyum-senyum bilang gitu. Jangan ngantuk ya. Baik. Itu yang pertama. Berarti niat sama motivasi. Yang kedua, mempelajari keutamaan sedekah. Keutamaan sedekah. Ya tadi kembali kepada ilmu. Keutamaan sedekah itu kembali kepada ilmu. Yang ketiga, mengetahui anggaran yang sesuai kemampuan. Ini juga penting, ikhwah. Ini juga penting. Karena ada bagian dari keluarga kita yang perlu kita perhatikan. Masya Allah, makanya kita takjub dengan Abu Bakar As-Siddiq, Siddiqul Akbar radhiyallahu anhu. Ketika bersedekah dengan seluruh hartanya, ditanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa pertanyaannya? Mada abqaita li ahlik, wahai Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Engkau mau menginfakkan seluruhnya, mau sedekahkan semuanya. Abqaitu lahum Allah wa rasulah. Saya tinggalkan keluarga saya berikan kepada Allah dan Rasulnya. Kekuatan iman yang Masya Allah luar biasa. Kekuatan iman Abu Bakar As-Siddiq, Siddiqul Akbar radhiyallahu anhu, ini tidak terkira dan kisahnya banyak sekali. Salah satunya adalah yang paling takjub, ketika Isra Mi'raj, didatangi orang kaum Quraisy, kemudian bertanya, saudaramu itu, maksudnya Nabi Muhammad SAW, itu melakukan Isra dan Mi'raj. Masa cuma semalam? Masa kamu percaya aja kalau makna qaulnya demikian? Apa jawabannya Abu Bakar? Kalau yang ngomong Abu Bakar, saya akan percaya lebih daripada itu. Paham tidak, ikhwah? Ketika ada pengen dihasut supaya kita itu tidak percaya dengan Rasulullah. Masa sih Isra Mi'raj cuma satu malam? Kan gitu. Paham tidak? Sering dengar kan kisahnya Isra Mi'raj yang seperti itu, satu malam langsung kembali dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Terus setelah itu didatangin orang Quraisy. Itu saudaramu gimana sih? Bahasa kita gila. Masa cuma semalam bisa nyampe gitu? Kalau yang ngomong Muhammad lebih dari itu pun saya percaya. Itu jawabannya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Lihat, kecewa mereka. Gak jadi mempengaruhi siapa? Abu Bakar. Toib. Terus selanjutnya, menentukan sasaran sedekah yang tepat. Itu penting. Setelah kita mengetahui anggaran, menentukan siapa? Sasaran. Ya memang niat kita bagus, siapa aja tidak masalah. Cuman alangkah lebih baiknya kalau misalnya sasaran itu lebih tepat. Terus selanjutnya, meminta bantuan orang lain untuk mendistribusikan, tidak masalah. Artinya kepada orang-orang yang kita percaya. Baik. Ada beberapa hal yang perlu diingat tentang sedekah ini, khususnya di bulan Ramadan. Khususnya di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu benar-benar mulia, ikhwah. Pahala itu sangat-sangat dilipat gandakan. Kullu amali ibni Adam yudha'afu al-hasanatu 10 amsalha ila 700 dha'fin. Kullu amalin, setiap amal anak Adam itu dilipatkan menjadi amalan. Sebuah kebaikan dilipatkan menjadi berapa? 10 kali lipat.
sampai dia berapa? 700 kali lipat. Itu Ramadan, ikhwah. Lihat. Kenapa? Karena di sana ada Lailatul Qadar, khususnya 10 hari terakhir. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lihat, apabila kita diberikan malam yang ini, betapa bersyukurnya kita, ikhwah. Kalau kita lihat umur kita minim dan lemahnya kita, mampu kita tidak kita untuk beribadah yang seperti itu kondisinya, kita mungkin gak akan sampai umur kita sampai ke sana. Cuman kalau diberikan, makanya kita memohon sama Allah Ta'ala, ini mendekati 10 hari. Memohon taufiknya dari Allah Jalla fi'ula, sehingga kita diberikan kemuliaan oleh Allah untuk senantiasa di atas kebaikan, di atas ibadah, dan seterusnya. Selanjutnya, bersedekah di bulan Ramadan berarti membantu orang yang berpuasa, orang yang sholat malam, dan orang yang berzikir, supaya mereka mudah untuk beramal. Kalau bersedekah itu meringankan sebagian dari saudara kita. Untuk yang berpuasa khususnya, man fatara shaiman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaim syai'an. Tirmidzi dan Ibnu Majah. Barang siapa yang memberikan buka puasa atau memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan ganjaran sebagaimana orang yang berpuasa tersebut, tanpa harus mengurangi pahalanya orang yang berpuasa itu. Paham tidak maksudnya, ikhwah? Kalau kita memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, sedekah kepada orang yang berpuasa, kita akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa tersebut. Terus gimana, Ustaz? Puasanya orang yang berpuasa pahalanya orang yang berpuasa itu kita bisa ambil? Enggak. Ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Sedikit pun tidak akan mengurangi pahalanya orang yang berpuasa tersebut. Terus bagaimana? Ya itu urusan Allah, ngapain antum ngurusin? Kan gitu jawabannya. Gak usah diurusin. Yang penting antum sedekah, memberikan makan kepada orang yang berpuasa, antum akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Selesai. Gak usah, nanti ini gak masuk ini rumus matematika, Ustaz. Harusnya dia berkurang. Ya itu urusan dia, urusan Allah. Kan gitu. Antum ngapain ngurusin? Terus, selain itu, selanjutnya adalah disyariatkan banyak sedekah saat berpuasa supaya orang-orang yang memiliki kelebihan tersebut itu merasakan juga apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang mungkin kekurangan. Bahasanya, si kaya memberikan bantuan kepada para fuqara supaya orang-orang yang mungkin berlebih bisa merasakan juga bagaimana kondisi saudara-saudara kita yang kekurangan. Oleh karena itu, ikhwah, ulama-ulama zaman kita dahulu pernah ditanya, kenapa kok kita harus berpuasa? Seperti itu. Jawabannya, ya supaya kita merasakan penderitaan yang seperti dirasakan oleh saudara kita. Lapar, capek, lelah, dan seterusnya. Itu supaya kita bisa merasakannya. Contohnya adalah yang mengatakan demikian Abdullah ibn Mubarak, Imam Hasan al-Basri, dan yang lain-lain para imam menjelaskan hal demikian. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah itu menjelaskan, aku sangat senang ketika melihat ada yang semangat mengulurkan tangan. Jadi Imam Syafi'i itu senang sekali kalau ada yang bisa mengulurkan tangan. Untuk apa? Membantu orang lain di bulan Ramadan. Ini khusus catatan untuk di bulan Ramadan. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ini imam kita yang diakui di negeri kita yang kita cintai bersama. Imam Syafi'i sudah dikenal, namanya siapa, Mas? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Masya Allah, Jamil, santum.
Ini senang karena meneladani Nabi. Lihat, ini kata kuncinya tetap di belakang, karena meneladani Nabi. Imam kita, Imam Syafi'i, sangat senang dengan orang yang semangat untuk mengulurkan tangan, bersedekah, membantu siapa? Orang lain, khususnya di bulan Ramadan. Dengan catatan, karena dia meneladani siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Lihat, imam kita ini sangat semangat sekali untuk senantiasa mencontek, mulai dari melek mata sampai menutup mata kembali, nyontek semua kegiatan Rasulullah SAW. Maka kalau kita yang menisbatkan diri kepada madhab Syafi'i, hendaknya kita mengkorek-korek kitab beliau rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Bagaimana beliau itu begitu juhudnya luar biasa, semangatnya luar biasa dalam mencontek semua kegiatan Nabi. Dicontek semua semampu kita, mulai dari melek mata sampai menutup mata. Bukan mati mas, menutup mata itu mulai dari mau bangun tidur sampai mau tidur kembali. Cara tidurnya seperti apa, terus semaksimal mungkin dicontek. Maka di sini pun karena meneladani Nabi. Dicantumkan dalam Lataiful Ma'arif Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Terus kemudian ikhwah, ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Sebagian saudara-saudara kita, mungkin ada yang sebagian di sana ada yang memiliki bapak ibu, ada yang mungkin tidak memiliki bapak ibu. Yang tidak memiliki bapak ibu ini dinamakan apa ya? Yatim. Yatim itu apa ikhwah? Tidak memiliki bapak dalam kondisi masih kecil. Saya bapaknya nggak ada. Saya yatim bukan mas? Jadi kalau yang masih kecil, belum bisa mencari nafkah dan seterusnya, terus bapaknya hilang, itu artinya hilang muntah, dipanggil sama Allah Jalla fi'ula, dan seterusnya, berbagai macam kasus, bapaknya tidak ada, terus tinggal ibunya saja. Maka ini perlu perhatian khusus dari kita, dari kaum muslimin khususnya. Saudara-saudara kita, ini saatnya nih 10 hari terakhir untuk membantu saudara-saudara kita. Saudara-saudara kita, itu termasuk saudara kita yang fuqara mungkin, atau yang miskin, atau yang yatim dan seterusnya. Saudara-saudara kita yang lemah dari sisi seperti itu, maka kita perlu ulurkan tangan. Kita madhabnya Syafi'i, tadi udah disampaikan bahwa Syafi'i itu senang kalau melihat orang yang membantu, karena ingin meneladani siapa? Meneladani Rasul kita, bukan meneladani Fulan bin Allan, bukan, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul huda Muhammad. Sebaik-baiknya petunjuk Muhammad, bukan petunjuknya Ustadz. Ustadz hanya menyampaikan. Kalau ada yang salah bisa tegur Ustadz, mungkin maaf salah dan seterusnya. Ustadznya juga nggak boleh tersinggung, tapi yang negur pun juga pakai adab, begitu. Ustadz, salah itu, nggak murojaah ente. Ya nggak gitu juga mas. Ya, baik. Perhatikan ikhwah, mengenai saudara-saudara kita yang yatim. Antum kalau ketemu seseorang yang antum hormati atau antum cintai di sebuah tempat, antum banggakan manusia tersebut. Terus kira-kira antum ajak selfie foto berdua. Kira-kira antum akan timbul bangga tidak kalau dipamerkan kepada wah istriku, saya tadi itu ketemu Ustadz Fulan, ketemu Syekh Fulan, ketemu Kiai Fulan. Saya itu tadi itu bersanding berdua bersama beliau, foto ini lihat ini, masya Allah luar biasa. Bangga atau sedih antum? Bangga, senang ketemu orang alim. Saya tadi banyak nanya, banyak dinasehati, diberikan ilmu. Itu kalau kita ketemu orang alim, orang yang solih dan seterusnya, banyak berbicara tentang ilmu.
Kalau antum berbicaranya, ketemunya dengan orang yang paling baik yang pernah dilahirkan di muka bumi, gimana perasaan antum? Ketemu ustadz saja yang antum cintai luar biasa, iya tidak? Perhatikan ikhwah, ana wa kafilul yatim fil jannati hakada. Ana wa kafilul yatim fil jannati hakada. Ini perkataan siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dicantumkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah taala dalam kitab Adabul Mufrad. Ana wa kafilul yatim fil jannah hakada. Kemudian memberikan isyarat dengan sababah wal wusta. Apa sababah? Jari telunjuk dan wusta. Kemudian merenggangkan jarinya. Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwasanya saya dan orang yang menanggung anak yatim itu seperti nanti di jannah seperti ini. Kata Rasulullah, lihat, ini bersanding maksudnya Rasulullah sama orang yang menanggung anak yatim itu jaraknya dekat dengan Rasulullah. Adapun kaifiyah dekatnya seperti apa itu tidak disebutkan oleh Rasulullah. Maka kita cukup meyakini apa yang keluar dari mulut yang mulia dari Rasulullah. Meyakini dekat, iya dekat. Nanti kapan? Di jannah. Iya tidak? Kalau di surga nggak dekat, kita masih jauh. Antum di Indonesia, beliau dikuburkan di mana? Di Mekah atau di Yordan? Di Madinah, masya Allah. Hasan. Di Madinah. Ini antum deketnya nanti bukan sekedar selfie, Mas. Kalau selfie kan habis itu kiainya pulang, betul tidak? Lah ini di jannah, Mas. Khalidina fiha abada. Sudah khalidin fiha abada lagi, Mas. Selama-lamanya. Penanggung anak yatim akan dekat dengan Rasulullah SAW yang selama ini wajahnya pun kita nggak lihat, tapi namanya begitu harum. Setiap hari kita baca hadis-hadisnya, kita cintai. Kalau dihina tidak boleh. Tidaklah disebutkan namanya kecuali kita mengucapkan sholawat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat betapa cintanya. Bagaimana perasaan antum ikhwah kalau misalnya itu didekatkan posisinya ketika ya di surga. Nah, kalau kita nggak mampu untuk membantu mereka gimana, Ustadz? Apakah kita masih bisa masuk surga? Bisa. Caranya bagaimana ikhwah? Surat At-Taubah ayat 100 tadi, itu ada sebagian saudara-saudara kita yang mungkin tidak bisa mampu, saudara kita yang yatim, dan mungkin ada yang mampu. Apa? Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum. Nah ini bagiannya, lihat. Walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Terus cukup sampai situ? Tidak, apa? Wa'addalahum jannah, dan kami persiapkan apa? Jannah, surga. Bagi siapa? Walladzina tabauhum bi ihsan. Orang-orang yang mau mengikuti dengan baik. Mengikuti siapa ikhwah? Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Mengikuti siapa? Mengikuti muhajirin dan ansor. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka akan dipersiapkan surga. Cuman masalahnya jauh atau dekat sama Rasulullah, kan gitu. Paham gak, Mas? Masuk surga, betul. Cuman ada dispensasi, ada rekomendasi yang luar biasa bagi orang yang menyantuni, membantu saudara-saudara yang yatim. Karena Rasulullah mengatakan ana wa kafilul yatim
fil jannati hakada. Lihat, ada perbedaan, betul tidak? Yang lain masuk surga. Kalau kafilul yatim hakada, berarti dekat. Kan surga macam-macam mas tingkatannya, betul tidak? Nah, di sini Rasulullah menegaskan yang dekat sama saya adalah orang yang menanggung anak yatim, begitu. Paham kira-kira? Masya Allah. Taib, ini sudah jam 5. Sekali lagi. Terus ada keutamaan lagi untuk membantu saudara kita yang lemah. As-sa'i ala armalah wal masakin kal mujahid fi sabilillahi wa kalladhi yasumun nahar wa yaqumul lail. Ini pernyataan yang sangat bagus sekali. Orang yang senantiasa membantu para janda. Berarti kalau punya anak, dia yatim. Yatim di sana tetap. Terus wal masakin, kata Rasulullah SAW, kal mujahid fi sabilillah, seolah-olah dia itu sedang berjihad di jalan Allah. Wa kalladhi yasumu bin nahar, sebagaimana orang yang berpuasa di siang hari. Wa yakumul lail, dan dia itu sebagaimana orang yang sholat malam. Lihat, perhatikan bagaimana orang yang jihad fisabilillah. Luar biasa pahalanya. Iya tidak? Langsung dimasuk jannah dengan syarat kalau ikhlas, karena untuk membela kalimat Allah, li'ila'i kalimatillah, bukan karena untuk membela golongan atau kelompok. Ini perlu diperhatikan ikhwah. Mentang-mentang namanya jihad, nanti kita jihad, ustadz saya menyuruh jihad, langsung masuk jihad. Bukan, jihad itu tujuannya untuk meninggikan kalimat Allah. Meninggikan kalimat Allah di Riyadhus Shalihin di bab niat. Ada di sana tentang jihad. Apa katanya? Li takuna kalimatullahi ya'ul ulia. Untuk menjadi jihad itu untuk apa? Kata Rasulullah langsung didefinisikan di Riyadhus Shalihin, nanti bisa dirujuk di bab niat. Berarti di awal-awal kitab Riyadhus Shalihin. Jadi jihad itu fungsinya untuk meninggikan kalimat Allah. Tinggi sekali niatnya, Mas. Itu jihad. Kalau orang yang membantu para janda dan membantu orang-orang fakir miskin, orang fuqara, itu bagaikan orang sedang melaksanakan jihad. Sedangkan jihad sendiri kita tahu untuk meninggikan kalimat Allah. Betapa mulianya jihad. Seperti itu. Selain itu, sebagaimana dia seolah-olah orang berpuasa di siang hari dan seolah-olah orang yang mendirikan sholat di malam hari. Lihat, ini Masya Allah. Ini untuk menegaskan kepada kita yang namanya sedekah. Bantuan terhadap orang yang tidak mampu sangat memiliki posisi yang sangat tinggi di mata syariat. Kalau tidak, nggak mungkin yang namanya sedekah ini dipuji sekian banyak oleh Rasulullah dan Allah Jalla Dzikruhu. Tidak, ikhwah, perhatikan, harta itu tidak membuat kita kekal. Di surat Al-Humazah, wa yahsabuna anna malahu akhladah. Mereka menyangka, orang-orang kufar itu menyangka apa, Mas? Bahwasanya hartanya itu akan membuat dia kekal, nggak akan mati dengan apa yang dia dapatkan. Justru ini akan menambahkan keberkahan, ikhwah. Keberkahan tadi seperti dijelaskan Syekh Muhammad Mubarak Furi Tuhfatul Ahwazi, bahwasanya sedekah itu
bukan mengurangi harta, tapi menambah keberkahan. Baik, sampai situ saja. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.